balik lagi sama Pipit. Nah, sekarang aku pengen ngobrol santai nih. Banyak banget request gimana sih cara kita membangun usaha dari zero to hero. Nah, bagi kalian yang pengen banget mulai usaha dari nol, pas banget nih nyimak konten aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ada 4 kunci utama fondasi untuk memulai usaha. Apa sih itu? Uang, materi, bukan. Itu nomor sekian. Yang penting adalah 4 kunci ini adalah action dulu, terus mindset positif, mental, dan juga inovasi dan strategi. Kenapa? Nanti aku jelasin satu-satu. Yang pertama adalah action. Nah, kenapa harus action? Karena kebanyakan orang tuh terkadang mikir dulu nih mau ngapain. Nanti gue tuh jual laku apa enggak sih? Terus modal gue bakal balik atau enggak? Terus ada yang beli apa enggak? Nah, kebanyakan mikir akhirnya nggak mulai-mulai dan nggak action. Gimana kita mau tahu hasilnya kalau kita nggak mau mulai? Yang kedua, itu adalah membangun mindset positif. Kenapa? Karena setiap usaha itu tidak selamanya jalannya itu mulus, teman-teman. Pasti banyak banget terjalnya. Kita belajar dari situasi. Nah, makanya kita harus punya mindset positif dan punya jiwa optimis. Kenapa? Karena kalau kita punya mimpi, bangunlah mimpi itu yang setinggi-tingginya. Karena mimpi itu kan gratis. Nah, dari situ kita bisa punya mindset positif someday usaha kita atau apa yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan maksimal pastinya. Nah, kalau misalkan kita tidak punya mindset yang positif, kita akan terbelenggu dengan pikiran-pikiran negatif. Bahkan kalau misalkan kita memulai sesuatu dengan hal yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif dan juga pastinya akan maksimal. Yang ketiga, ini penting banget, yaitu adalah mental. Kenapa kita harus punya mental? Mental yang kuat, bukan mental tempe, tapi kita harus punya mental baja. Nah, kalau misalkan kita punya mental yang kuat, misalkan nih kita dalam keadaan jualan kita itu kering ya, kontah tanah ya. Ibaratnya kalau usaha itu mengalir deres, tapi kadang-kadang juga seperti tanah yang kering. Nah, di sini jiwa mental kita pun harus diasah. Kebanyakan pengusaha yang sudah berjalan itu di actionnya oke, di mindset positifnya oke, tapi kadang-kadang suka gagal nih. Yang ketiga ini mentalnya. Jadi terkadang kalau mengalami kerugian ya sudahlah, menyerah. Jadi kalau misalkan pengusaha itu memang harus benar-benar punya jiwa mental yang tidak terkalahkan. Benar-benar powernya harus kuat banget karena kita nggak akan tahu yang akan terjadi itu di depan kita itu seperti apa. Itu pasti banyak proses yang harus kita jalani dan itu menjadikan pembelajaran buat kita. Nah, kalau kita udah punya mental the powerful, mental gagah berani, mental pantang menyerah sebelum padam, nah insya Allah usaha kita sepahit-pahitnya, semanis-manisnya kita tetap terus berjalan. Life must go on ya. Apapun yang terjadi kita bisa belajar dan itu adalah mental juara. Yang keempat, ini gak kalah penting yang harus dimiliki calon pengusaha atau pengusaha yang sudah berjalan usahanya, yaitu adalah inovasi dan strategi. Tanpa inovasi dan strategi kita tidak akan berkembang, kita akan terus ada di satu titik, itu lagi, dan itu lagi. Makanya inovasi dan strategi itu sangat penting. Kita harus banyak belajar, banyak mencari tahu dan mengikuti perkembangan yang ada. Jadi contoh, misalkan pada saat sekarang pandemi ini banyak banget kan yang kapital besar itu yang jatuh atau mau turun ke jalan. Nah, apalagi kita nih yang usahanya masih baru akan menuju sukses ya. Jadi di sini inovasi dan strategi sangat penting banget untuk bisa survive di tengah keadaan apapun. Jadi kalau misalkan kita hanya monoton di situ-situ aja ya omset kita tergerus dengan keadaan lingkungan seperti itu. Jadi kita perlu banget memiliki inovasi, kreativitas, dan harus selalu upgrade tentang apa yang kita lakukan. Insya Allah dari keempat poin tadi kita bakalan bisa bertahan jadi pengusaha yang hebat.
Nah, kalau misalkan tadi 4 strategi pondasi yang tadi udah Pipit kasih dijalanin, dari action dulu, action lagi, action terus, mindset positifnya dibangun, jangan negatif. Terus juga mental kita tuh mental baja bukan mental tempe. Dan yang keempat, inovasi dan strategi. Karena tanpa inovasi dan strategi, usaha kita tidak akan berkembang. Kita juga harus mau menerima masukan, mau menerima tantangan, dan mau untuk selalu berkembang terus dan terus ya teman-teman. Nah, jika kalian merasa ini video konten Pipit bermanfaat, Pipit bakalan banyak share pengalaman-pengalaman Pipit atau tips and trik mengenai usaha. Tapi jangan lupa follow Instagram Pipit di @pipitayu dan juga @rekomended_kulineri_bekasi. Atau jangan lupa like and subscribe dan share ya channel Pipit. Dadah! Sama Pipit. Kali ini aku pengen sharing-sharing mengenai bisnis nih. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa like, subscribe, and share. Aku pengen share beberapa macam pengalaman yang Pipit lakukan atau Pipit alami selama ini. Yang pertama ada orang ingin ngajak kerjasama ya, karena Pipit hanya punya model, ide, dan konsep itu yang Pipit jual, dan orang itu ada menanam suatu modal atau bisa dibilang investor. Nah, di situ saya ditantang untuk mengolah uang dengan nominal sekian, dimana itu bisa buka beberapa outlet atau cabang. Nah, seiring berjalan itu modal yang minimalis hasilnya maksimalis. Kenapa? Karena di situ saya menunjukkan kinerja saya kalau saya ini memang punya modal yang bukan berupa nominal, tapi saya yakin dengan ide dan konsep saya bisa survive. Nah, singkat cerita, dari satu outlet dalam 1 bulan saya bisa punya 5 outlet, dan BEP pada saat itu balik dalam 2 minggu karena memang target marketnya memang itu minuman viral ya. Jadi ketika itu udah nggak viral memang sudah, tapi karena saya punya ide dan konsep itu bisa saya ganti baju. Nah, makanya keuntungan bagi kita yang tidak punya modal besar tapi kita punya keinginan yang kuat seperti tadi, ide dan konsep tadi, itu sebenarnya bisa menjadi nilai yang sangat luar biasa dibanding dengan nominal uang sebenarnya. Karena dengan ide dan konsep itu kita bisa mengembangkan segala sesuatu untuk menjadi nominal tadi. Makanya saya bilang untuk materi itu tidak urusan belakangan, bukan menjadi prioritas utama. Tapi kalau misalkan kita sudah punya ide, konsep, ya sudah, itu sudah berjalan. Nah, selanjutnya seiring berjalannya bisnis ya, pasti nggak selamanya bisnis itu berjalan dengan mulus gitu. Jadi ketika kita sudah maksimal, ya partner kerja kita inginnya kita selalu mengeksplor tanpa ada penambahan dari segi budget gitu lah. Padahal sebenarnya modal yang sudah dikeluarkannya itu sudah balik. Nah, karena kita bekerja sama dengan orang lain yang otomatis beda kepala dengan kita ya, kita mau nggak mau harus memahami karakter. Tapi setidaknya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya, untuk lebih bisa memahami orang lain dan juga berhati-hati gitu. Dalam arti berhati-hati, tidak semuanya yang punya uang bisa ibaratnya kayak memanfaatkan kita gitu. Dalam arti ide dan konsep kita terus diasah tanpa ada reward gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, yang kedua, yang terpenting itu ketika kita melakukan sesuatu hal, misalkan kita punya ide nih, punya konsep yang saya bilang tadi, saya tidak punya materi yang berlebih, tapi ide dan konsep saya ternyata ada yang ateplek. Tau nggak ateplek itu apa? Ateplek itu adalah amati, tiru, plak gitu banget. Plak. Harusnya kalau orang kita memang bukan berarti kita tuh harus selalu tidak cari referensi, tapi namanya seorang pengusaha atau yang berinovasi atau yang kreatif ya, kita harus selalu diasah. Namanya itu ATM, amati, tiru boleh, tapi dimodif dong.
jangan plek banget ya. Saat ini makanya ada namanya haki, hak kekayaan intelektual. Kenapa? Untuk melindungi ide-ide tersebut. Contoh, si pemilik lagu, dia menciptakan suatu lagu misalkan, entah di mana dirimu berada, misalkan gitu ya. Judulnya apa ya tuh? Itu si Ari Lasso kan ya? Ya, itu Ari Lasso. Nah, dan si B itu ngikutin meskipun liriknya itu tidak sama, tapi nadanya sama. Karena si A ini sudah punya legalitas itu, makanya si B ini yang ikut-ikut ini nih, itu bakal jadi kena penalti ya, atau bahasa kerennya itu denda lah gitu. Makanya kita juga harus hati-hati. Kita boleh cari referensi sebanyak-banyaknya, cuman kalau plek banget jangan. Karena tugas kita itu adalah kita memodifikasi apa yang viral ataupun apa yang lagi naik daun, nggak apa-apa, kita terus selalu berkembang. Hanya saran saya jangan terlalu plek banget, karena someday lisensi itu bakal berlaku buat kalian yang suka plagiat ya, bisa dibilang. Jangan deh ya. Jadi kalau misalkan mau berkembang boleh cari referensi, tapi jangan sekali-kali amati tiru plek banget. Tapi kita harus menjadi ATM, amati tiru modifikasi. Itu baru ciri-ciri pemenang, bukan the loser. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita di kriteria yang punya ide cemerlang, karena kita kaum milenial, pasti banyak banget dong ide-ide liar, ide-ide yang kreatif yang kita bisa tuangkan. Itu sebenarnya jadi modal yang besar loh dibandingkan dengan orang yang punya uang banyak tapi bingung tuh mau ngapain. Nah, tugas kita adalah mencari orang yang bingung itu, kita arahkan dengan ide dan konsep kita. Tapi tetap teman-teman, kita harus punya kreativitas, kita harus punya motivasi dan tidak meniru ataupun mengambil ide orang lain. Sebenarnya tidak masalah, hanya jangan sekali-kali kita plek banget, karena di situ ada ide-ide itu lahir dari ngapain lah gitu. Intinya kita tuh ide itu muncul dengan sendirinya kalau misalkan kita memang selalu menggali ide gitu. Bukan berarti ide itu dengan enaknya orang bisa copy paste gitu. Cuman makanya orang yang punya banyak ide dan strategi, dia nggak bakalan bisa untuk terkalahkan. Bukan berarti kita takabur ya, cuman memang orang yang selalu plagiat itu ya pasti ya gitu-gitu aja gitu, nggak berkembang. Jadi capek gitu ngikutin, ibarat kita belut ya gitu jalannya. Nah, orang itu kalau nggak gini dia nggak bakal kejar gitu. Jadi intinya kita harus terus selalu kreatif, harus selalu berpikir positif. Biarkanlah orang-orang yang seperti itu. Makanya kita harus segera urus legalitas kita. Misalkan kalau kita punya merek, itu harus segera diurus hakinya. Karena yang kita takutkan ketika kita sudah membangun usaha dari nol, udah bercapek-capek, berdarah-darah dari bawah, kita sudah sukses tapi legalitas kita belum diurus, sedangkan orang baru ini mengurus lebih dulu, lebih pintar dalam segi hal, kita yang akan kalah. Makanya legalitas itu kita harus banget urus dari awal, agar yang kayak tadi tuh yang suka plek itu nggak bakal bisa ngeganggu-gugat ide dan konsep kita. Itu yang harus digaris besar ya teman-teman, karena banyak banget kasus di luar sana kita telat ngurusin legalitas dengan ide konsep yang brilian yang kita punya, tapi kita ditiru sama orang lain. Nah, buat kalian yang merasa punya pengalaman yang sama atau punya pengalaman yang beda dan unik dan pengen dibahas bareng-bareng, langsung komen aja ya di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow Instagram Pipit @pipitayu untuk dapetin konten-konten yang lebih seru untuk sharing-sharing pengalaman apapun boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama Pipit. Kali ini aku pengen membahas hal-hal untuk membangun bisnis bagi pemula. Karena banyak banget nih yang tanya-tanya sama Pipit, gimana sih cara langkah awal bagi pemula untuk membangun suatu bisnis. Menentukan jenis usahanya. Nah, bagi teman-teman yang pengen usaha kuliner atau usaha fashion ataupun usaha apapun yang teman-teman sukai, itu bisa banget ditentukan jenis usahanya. Dan minat atau passion, dari tadi penentuan jenis usahanya, nah kalian tuh lebih minat yang mana sih sesuai dengan
passion kita. Terkadang kalau misalkan kita pengen usaha sesuai passion kita, itu bakal lebih optimal lagi untuk menjalankan usaha kalian. Penentuan visi dan misi. Nah, kenapa kita perlu punya visi dan misi? Untuk sebagai gambaran nanti company profile kita seperti apa. Nah, visi itu adalah tujuannya, sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Misal, Pipit bergerak di bidang kuliner. Nah, jadi Pipit pengen kan visinya itu resto ramen dan sushi emperan bisa diterima masyarakat Indonesia, memiliki beberapa cabang yang banyak yang bisa melayani dengan baik. Nah, langkah-langkah atau strategi apa yang Pipit lakukan? Misinya itu adalah pertama, menjaga kualitas, menjaga standar operasional produksinya, dan melayani dengan sepenuh hati. Misal seperti itu. Nah, mempersiapkan segala sesuatunya nih. Jadi kalau misalkan kalian udah punya lokasi usaha, kalian tuh harus mempersiapkan segala sesuatunya dari pra sampai pasca mulai usaha. Yang pertama adalah persiapan sistemnya, terus juga bahan bakunya, supplier mungkin untuk mengirim barang atau mensuplai usaha kamu. Nah, ini yang poin pentingnya adalah mulai usaha atau action. Tadi yang sudah tersistem dari awal hingga pertengahan nih ya, tapi karena kita belum akhir, nah itu berjalan dengan lancar. Kita berdoa yang baik-baik, optimis, dan pastinya usaha itu tidak selalu lurus-lurus aja. Di sini mental kita pun harus diuji. Masalahnya kita kan masih pemain baru nih. Apakah laku atau enggak itu tergantung dari kesiapan kamu nih menerima kenyataan. Menerima customer untuk beli. Nah, itu poinnya ya. Jadi mental kamu setelah kamu mulai usaha itu juga harus diiringi. Jadi seimbang deh, dan jangan lupa berdoa. Menjadi unik ataupun berbeda. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai jualan, pasti banyak banget kompetitor kita yang sama atau lebih terdahulu nih. Jadi kita harus punya poin satu langkah dari mereka. Ataupun kita boleh nih ATM, amati tiru modifikasi, tapi jangan AT plek ya. Banyak banget pendahulu-pendahulu yang bisa jadi kita referensi, tapi bukan berarti harus niru dagangan orang. Tapi kita kembali harus satu poin, harus punya keunikan yang berbeda dari orang. Nah, itu menjadi nilai plus bagi produk kita atau apapun yang nanti kita jual. Produk unik itu banyak banget faktornya atau unsur-unsurnya. Yang pertama adalah dari tingkatan rasanya, dari strategi pemasarannya, dari tampilannya, packagingnya. Itu bisa jadi unsur-unsur untuk menjadikan produk kamu tuh unik. Makanya yang seperti tadi Pipit bilang, kita harus berbeda. Nah, gimana? Itu kita harus terus belajar, terus juga melihat kondisi di lapangan. Kita juga banyak mencari referensi untuk bisa kasih poin dalam produk kita itu unik, beda dari yang lain. Harus banyak melihat referensi dalam perkembangan pasar dan zaman. Misal kita produk kita ini udah unik nih, tapi kayaknya orang lama-lama kan bosen. Nah, kita harus terus evaluasi, berinovasi lebih dan lebih untuk bisa terus menjadikan produk kita itu beda dari yang lain pastinya, gitu ya. Oke, segitu aja tips dari Pipit, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian pengen sharing-sharing lagi atau mau Pipit kasih tips-tips selanjutnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ini atau kepoin aja Instagram Pipit di @pipitayu. Dan juga jangan lupa ya like and subscribe channel ini biar terus berkembang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Titif. Sekarang aku lagi berada di daerah perumahan Kompas Indah, Tambun Selatan. Di sini ada rumah makan baru, yaitu yang menyajikan New Soto Sokaraja khas Banyumas. Nah, pengen tahu, penasaran? Langsung aja yuk cus ke dalam. Hai, assalamualaikum. Tahu gak sih sate Marangi yang terkenal di daerah Purwakarta sekarang hadir loh di Bekasi. Halo, assalamualaikum, balik lagi sama Titit. Buat kalian yang pengen banget tampil pede, tampil oke, tampil lebih percaya diri, atau tampil lebih nyaman di depan semua orang, ataupun untuk diri sendiri juga boleh. Yuk tunggu kelasnya dibuka. Tim Recommended Kuliner Bekasi akan bikin kelas untuk para UKM atau umum. Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan rapat FNB Bekasi Raya. Assalamualaikum, balik lagi sama Titit. Nah, sekarang aku pengen ngobrol santai nih. Banyak banget request gimana sih cara kita membangun usaha dari zero to hero. Nah, bagi kalian yang pengen banget mulai usaha dari nol, pas banget nih nyimak konten aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ada 4 kunci utama fondasi untuk memulai usaha. Apa sih itu? Uang, materi, bukan. Itu nomor sekian. Yang penting adalah 4 kunci ini adalah action dulu, terus mindset positif, mental, dan juga inovasi dan strategi. Kenapa? Nanti aku jelasin satu-satu. Yang pertama adalah action. Nah, kenapa harus action? Karena kebanyakan orang tuh terkadang mikir dulu nih mau ngapain. Nanti gue tuh jual laku apa enggak sih? Terus modal gue bakal balik atau enggak? Terus ada yang beli apa enggak? Nah, kebanyakan mikir, akhirnya nggak mulai-mulai dan nggak action. Gimana kita mau tahu hasilnya kalau kita nggak mau mulai? Yang kedua, itu adalah membangun mindset positif. Kenapa? Karena setiap usaha itu tidak selamanya jalannya itu mulus, teman-teman. Pasti banyak banget terjalnya. Kita belajar dari situasi. Nah, makanya kita harus punya mindset positif dan punya jiwa optimis. Kenapa? Karena kalau kita punya mimpi, bangunlah mimpi itu yang setinggi-tingginya. Karena mimpi itu kan gratis. Nah, dari situ kita bisa punya mindset positif someday usaha kita atau apa yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan maksimal pastinya. Nah, kalau misalkan kita tidak punya mindset yang positif, kita akan terbelenggu dengan pikiran-pikiran negatif. Bahkan kalau misalkan kita memulai sesuatu dengan hal yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif dan juga pastinya akan maksimal. Yang ketiga, ini penting banget, yaitu adalah mental. Kenapa kita harus punya mental? Mental yang kuat, bukan mental tempe, tapi kita harus punya mental baja. Nah, kalau misalkan kita punya mental yang kuat, misalkan nih kita dalam keadaan jualan kita itu kering ya, kontah tanah ya. Ibaratnya kalau usaha itu mengalir deres, tapi kadang-kadang juga seperti tanah yang kering. Nah, di sini jiwa mental kita pun harus diasah. Kebanyakan pengusaha yang sudah berjalan itu di actionnya oke, di mindset positifnya oke, tapi kadang-kadang suka gagal nih. Yang ketiga ini mentalnya. Jadi terkadang kalau mengalami kerugian ya sudahlah, menyerah. Jadi kalau misalkan pengusaha itu memang harus benar-benar punya jiwa mental yang tidak terkalahkan. Benar-benar powernya harus kuat banget, karena kita nggak akan tahu yang akan terjadi itu di depan kita itu seperti apa. Itu pasti banyak proses yang harus kita jalani dan itu menjadikan pembelajaran buat kita. Nah, kalau kita udah punya mental the powerful, mental gagah berani, mental pantang menyerah sebelum padam, nah insya Allah usaha kita sepahit-pahitnya, semanis-manisnya kita tetap terus berjalan. Life must go on ya. Apapun yang terjadi kita bisa belajar dan itu adalah mental juara.
keempat, ini gak kalah penting yang harus dimiliki calon pengusaha atau pengusaha yang sudah berjalan usahanya, yaitu adalah inovasi dan strategi. Tanpa inovasi dan strategi, kita tidak akan berkembang, kita akan terus ada di satu titik, itu lagi, dan itu lagi. Makanya inovasi dan strategi itu sangat penting, kita harus banyak belajar, banyak mencari tahu, dan mengikuti perkembangan yang ada. Jadi contoh, misalkan pada saat sekarang pandemi ini banyak banget kan yang kapital-kapital besar itu yang jatuh atau mau turun ke jalan. Nah, apalagi kita nih yang usahanya masih baru akan menuju sukses ya. Jadi di sini inovasi dan strategi sangat penting banget untuk bisa survive di tengah keadaan apapun. Jadi kalau misalkan kita hanya monoton di situ-situ aja, ya omset kita tergerus dengan keadaan lingkungan seperti itu. Jadi kita perlu banget memiliki inovasi, kreativitas, dan harus selalu upgrade tentang apa yang kita lakukan. Insya Allah dari keempat poin tadi kita bakalan bisa bertahan jadi pengusaha yang hebat. Nah, kalau misalkan tadi 4 strategi pondasi yang tadi udah Pipit kasih dijalanin, dari action dulu, action lagi, action terus, mindset positifnya dibangun, jangan negatif. Terus juga mental kita tuh mental baja bukan mental tempe. Dan yang keempat, inovasi dan strategi. Karena tanpa inovasi dan strategi, usaha kita tidak akan berkembang. Kita juga harus mau menerima masukan, mau menerima tantangan, dan mau untuk selalu berkembang terus ya teman-teman. Nah, jika kalian merasa ini video konten Pipit bermanfaat, Pipit bakalan banyak share pengalaman-pengalaman Pipit atau tips and trik mengenai usaha. Tapi jangan lupa follow Instagram Pipit di @pipitayu dan juga @recommendedculinary_bekasi. Atau jangan lupa like and subscribe dan share ya channel Pipit. Dadah! Sama Pipit. Kali ini aku pengen sharing mengenai bisnis nih. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa like, subscribe, and share. Aku pengen share beberapa macam pengalaman yang Pipit lakukan atau Pipit alami selama ini. Yang pertama ada orang ingin ngajak kerjasama karena Pipit hanya punya model ide dan konsep itu yang Pipit jual, dan orang itu ada menanam suatu modal atau bisa dibilang investor. Nah, di situ saya ditantang untuk mengolah uang dengan nominal sekian, di mana itu bisa buka beberapa outlet atau cabang. Nah, seiring berjalan itu modal yang minimalis hasilnya maksimalis. Kenapa? Karena di situ saya menunjukkan kinerja saya kalau saya ini memang punya modal yang bukan berupa nominal, tapi saya yakin dengan ide dan konsep saya bisa survive. Nah, singkat cerita, dari satu outlet dalam 1 bulan saya bisa punya 5 outlet, dan BEP pada saat itu balik dalam 2 minggu karena memang target marketnya memang itu minuman viral ya. Jadi ketika itu udah nggak viral memang sudah, tapi karena saya punya ide dan konsep itu bisa saya ganti baju. Nah, makanya keuntungan bagi kita yang tidak punya modal besar tapi kita punya keinginan yang kuat seperti tadi, ide dan konsep tadi, itu sebenarnya bisa menjadi nilai yang sangat luar biasa dibanding dengan nominal uang sebenarnya. Karena dengan ide dan konsep itu kita bisa mengembangkan segala sesuatu untuk menjadi nominal tadi. Makanya saya bilang untuk materi itu tidak urusan belakangan, bukan menjadi prioritas utama. Tapi kalau misalkan kita sudah punya ide, konsep, ya sudah, itu sudah berjalan. Nah, selanjutnya seiring berjalannya bisnis ya, pasti nggak selamanya bisnis itu berjalan dengan mulus gitu. Jadi ketika kita sudah maksimal, ya partner kerja kita inginnya kita selalu mengeksplor tanpa ada penambahan dari segi budget gitu ya. Padahal sebenarnya modal yang sudah dikeluarkannya itu sudah balik. Nah, karena kita bekerja sama dengan orang lain yang otomatis beda kepala dengan kita ya, kita mau nggak mau harus memahami karakter. Tapi setidaknya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya, untuk lebih bisa
memahami orang lain dan juga berhati-hati gitu. Dalam arti berhati-hati, tidak semuanya yang punya uang bisa ibaratnya kayak memanfaatkan kita gitu. Dalam arti ide dan konsep kita terus diasah tanpa ada reward gitu. Nah itu sih sebenarnya. Nah yang kedua, yang terpenting itu ketika kita melakukan sesuatu hal, misalkan kita punya ide nih, punya konsep yang saya bilang tadi, saya tidak punya materi yang berlebih, tapi ide dan konsep saya ternyata ada yang ateplek. Tahu nggak ateplek itu apa? Ateplek itu adalah amati, tiru, plak gitu banget. Plak. Harusnya kalau orang kita memang bukan berarti kita tuh harus selalu tidak cari referensi, tapi namanya seorang pengusaha atau yang berinovasi atau yang kreatif ya, kita harus selalu diasah. Namanya itu ATM, amati, tiru, boleh tapi dimodif dong. Jangan plek banget ya. Saat ini makanya ada namanya hak kekayaan intelektual. Kenapa? Untuk melindungi ide-ide tersebut. Contoh, si pemilik lagu, dia menciptakan suatu lagu misalkan, entah di mana dirimu berada, misalkan gitu ya. Judulnya apa ya tuh ya? Itu si Ari Lasso kan ya? Ya, itu Ari Lasso. Nah, dan si B itu ngikutin meskipun liriknya itu tidak sama, tapi nadanya sama. Karena si A ini sudah punya legalitas itu, makanya si B ini yang ikut-ikut ini nih, itu bakal jadi kena penalti ya, atau bahasa kerennya itu denda lah gitu. Makanya kita juga harus hati-hati. Kita boleh cari referensi sebanyak-banyaknya, cuman kalau ateplek banget jangan. Karena tugas kita itu adalah kita memodifikasi apa yang viral ataupun apa yang lagi naik daun, nggak apa-apa, kita terus selalu berkembang. Hanya saran saya jangan terlalu plek banget, karena someday lisensi itu bakal berlaku buat kalian yang suka plagiat ya, bisa dibilang. Jangan deh ya. Jadi kalau misalkan mau berkembang boleh cari referensi, tapi jangan sekali-kali amati, tiru banget. Tapi kita harus menjadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu baru ciri-ciri pemenang, bukan the loser. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita di kriteria yang punya ide cemerlang, karena kita kaum milenial, pasti banyak banget dong ide-ide liar, ide-ide yang kreatif yang kita bisa tuangkan. Itu sebenarnya jadi modal yang besar loh dibandingkan dengan orang yang punya uang banyak tapi bingung tuh mau ngapain. Nah, tugas kita adalah mencari orang yang bingung itu, kita arahkan dengan ide dan konsep kita. Tapi tetap teman-teman, kita harus punya kreativitas, kita harus punya motivasi dan tidak meniru ataupun mengambil ide orang lain. Sebenarnya tidak masalah, hanya jangan sekali-kali kita plek banget, karena di situ ada ide-ide itu lahir dari ngapain lah gitu. Intinya kita tuh ide itu muncul dengan sendirinya kalau misalkan kita memang selalu menggali ide gitu. Bukan berarti ide itu dengan enaknya orang bisa copy paste gitu. Cuman makanya orang yang punya banyak ide dan strategi, dia nggak bakalan bisa untuk terkalahkan. Bukan berarti kita takabur ya. Cuman memang orang yang selalu plagiat itu ya pasti ya gitu-gitu aja gitu, nggak berkembang. Jadi capek gitu ngikutin, ibarat kita belut ya gitu jalannya. Nah orang itu kalau nggak gini dia nggak bakal kejar gitu. Jadi intinya kita harus terus selalu kreatif, harus selalu berpikir positif. Biarkanlah orang-orang yang seperti itu. Makanya kita harus segera urus legalitas kita. Misalkan kalau kita punya merek, itu harus segera diurus hakinya. Karena yang kita takutkan ketika kita sudah membangun usaha dari nol, udah bercapek-capek, berdarah-darah dari bawah, kita sudah sukses tapi legalitas kita belum diurus, sedangkan orang baru ini mengurus lebih dulu, lebih pintar dalam segi hak, kita yang akan kalah. Makanya legalitas itu kita harus banget urus dari awal, agar yang kayak tadi tuh yang suka ateplek itu
itu nggak bakal bisa ngeganggu gugat ide dan konsep kita. Itu yang harus digaris besar ya teman-teman, karena banyak banget kasus di luar sana kita telat ngurusin legalitas dengan ide konsep yang brilian yang kita punya tapi kita ditiru sama orang lain. Nah, buat kalian yang merasa punya pengalaman yang sama atau punya pengalaman yang beda dan unik dan pengen dibahas bareng-bareng, langsung komen aja ya di bawah, dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa follow Instagram Pipit @pipitayu untuk dapetin konten-konten yang lebih seru untuk sharing-sharing pengalaman apapun boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum, balik lagi sama Pipit. Kali ini aku pengen membahas hal-hal untuk membangun bisnis bagi pemula, karena banyak banget nih yang tanya-tanya sama Pipit gimana sih cara langkah awal bagi pemula untuk membangun suatu bisnis. Menentukan jenis usahanya. Nah, bagi teman-teman yang pengen usaha kuliner atau usaha fashion ataupun usaha apapun yang teman-teman sukai, itu bisa banget ditentukan jenis usahanya. Dan minat atau passion dari tadi penentuan jenis usahanya. Nah, kalian tuh lebih minat yang mana sih sesuai dengan passion kita. Terkadang kalau misalkan kita pengen usaha sesuai passion kita, itu bakal lebih optimal lagi untuk menjalankan usaha kalian. Penentuan visi dan misi. Nah, kenapa kita perlu punya visi dan misi? Untuk sebagai gambaran nanti company profile kita seperti apa. Nah, visi itu adalah tujuannya, sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Misal, Pipit bergerak di bidang kuliner. Nah, jadi Pipit pengen kan visinya itu resto ramen dan sushi emperan bisa diterima masyarakat Indonesia, memiliki beberapa cabang yang banyak yang bisa melayani dengan baik. Nah, langkah-langkah atau strategi apa yang Pipit lakukan? Misinya itu adalah pertama, menjaga kualitas, menjaga standar operasional produksinya, dan melayani dengan sepenuh hati. Misal seperti itu. Nah, mempersiapkan segala sesuatunya nih. Jadi kalau misalkan kalian udah punya lokasi usaha, kalian tuh harus mempersiapkan segala sesuatunya dari pra sampai pasca mulai usaha. Yang pertama adalah persiapan sistemnya, terus juga bahan bakunya, supplier mungkin untuk mengirim barang atau mensuplai usaha kamu. Nah, ini yang poin pentingnya adalah mulai usaha atau action. Tadi yang sudah tersistem dari awal hingga pertengahan nih ya, tapi karena kita belum akhir, nah itu berjalan dengan lancar. Kita berdoa yang baik-baik, optimis, dan pastinya usaha itu tidak selalu lurus-lurus aja. Di sini mental kita pun harus diuji. Masalahnya kita kan masih pemain baru nih. Apakah laku atau enggak itu tergantung dari kesiapan kamu nih menerima kenyataan. Menerima customer untuk beli. Nah, itu poinnya ya. Jadi mental kamu setelah kamu mulai usaha itu juga harus diiringi. Jadi seimbang deh, dan jangan lupa berdoa. Menjadi unik ataupun berbeda. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai jualan, pasti banyak banget kompetitor kita yang sama atau lebih terdahulu nih. Jadi kita harus punya poin satu langkah dari mereka. Ataupun kita boleh nih ATM, amati tiru modifikasi, tapi jangan AT plek ya. Banyak banget pendahulu-pendahulu yang bisa jadi kita referensi, tapi bukan berarti harus niru dagangan orang. Tapi kita kembali harus satu poin, harus punya keunikan yang berbeda dari orang. Nah, itu menjadi nilai plus bagi produk kita atau apapun yang nanti kita jual. Produk unik itu banyak banget faktornya atau unsur-unsurnya. Yang pertama adalah dari tingkatan rasanya, dari strategi pemasarannya, dari tampilannya, packagingnya. Itu bisa jadi unsur-unsur untuk menjadikan produk kamu tuh unik. Makanya yang seperti tadi Pipit bilang, kita harus berbeda. Nah, gimana? Itu kita harus terus belajar, terus juga melihat kondisi di lapangan. Kita juga banyak mencari referensi untuk bisa kasih poin dalam produk kita itu unik, beda dari yang lain. Harus banyak melihat referensi
dalam perkembangan pasar dan zaman. Misal kita produk kita ini udah unik nih, tapi kayaknya orang lama-lama kan bosen. Nah, kita harus terus evaluasi, berinovasi lebih dan lebih untuk bisa terus menjadikan produk kita itu beda dari yang lain pastinya, gitu ya. Oke, segitu aja tips dari Pipit, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian pengen sharing-sharing lagi atau mau Pipit kasih tips-tips selanjutnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ini atau kepoin aja Instagram Pipit di @pipitayu. Dan juga jangan lupa ya like and subscribe channel ini biar terus berkembang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Pipit. Sekarang aku lagi berada di daerah perumahan Kompas Indah, Tambun Selatan. Di sini ada rumah makan baru, yaitu yang menyajikan Nyus Roto Sokaraja khas Banyumas. Nah, pengen tahu, penasaran? Langsung aja yuk cus ke dalam. Hai, assalamualaikum. Tahu gak sih sate Marangi yang terkenal di daerah Purwakarta sekarang hadir loh di Bekasi. Halo, assalamualaikum, balik lagi sama Pipit. Buat kalian yang pengen banget tampil pede, tampil oke, tampil lebih percaya diri, atau tampil lebih nyaman di depan semua orang, ataupun untuk diri sendiri juga boleh. Yuk tunggu kelasnya dibuka. Tim Recommended Kuliner Bekasi akan bikin kelas untuk para UKM atau umum. Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan rapat FNB Bekasi Raya. Assalamualaikum, balik lagi sama Pipit. Nah, sekarang aku pengen ngobrol santai nih. Banyak banget request gimana sih cara kita membangun usaha dari zero to hero. Nah, bagi kalian yang pengen banget mulai usaha dari nol, pas banget nih nyimak konten aku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Ada 4 kunci utama fondasi untuk memulai usaha. Apa sih itu? Uang, materi, bukan. Itu nomor sekian. Yang penting adalah 4 kunci ini adalah action dulu, terus mindset positif, mental, dan juga inovasi dan strategi. Kenapa? Nanti aku jelasin satu-satu. Yang pertama adalah action
action. Nah, kenapa harus action? Karena kebanyakan orang tuh terkadang mikir dulu nih mau ngapain. Nanti gue tuh jual laku apa enggak sih? Terus modal gue bakal balik atau enggak? Terus ada yang beli apa enggak? Nah, kebanyakan mikir akhirnya nggak mulai-mulai dan nggak action. Gimana kita mau tahu hasilnya kalau kita nggak mau mulai? Yang kedua, itu adalah membangun mindset positif. Kenapa? Karena setiap pengusaha itu tidak selamanya jalannya itu mulus, teman-teman. Pasti banyak banget terjalnya. Kita belajar dari situasi. Nah, makanya kita harus punya mindset positif dan punya jiwa optimis. Kenapa? Karena kalau kita punya mimpi, bangunlah mimpi itu yang setinggi-tingginya. Karena mimpi itu kan gratis. Nah, dari situ kita bisa punya mindset positif someday usaha kita atau apa yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan baik dan maksimal pastinya. Nah, kalau misalkan kita tidak punya mindset yang positif, kita akan terbelenggu dengan pikiran-pikiran negatif. Bahkan kalau misalkan kita memulai sesuatu dengan hal yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif dan juga pastinya akan maksimal. Yang ketiga, ini penting banget, yaitu adalah mental. Kenapa kita harus punya mental? Mental yang kuat, bukan mental tempe, tapi kita harus punya mental baja. Nah, kalau misalkan kita punya mental yang kuat, misalkan nih kita dalam keadaan jualan kita itu kering ya, kontah tanah ya. Ibaratnya kalau usaha itu mengalir deres, tapi kadang-kadang juga seperti tanah yang kering. Nah, di sini jiwa mental kita pun harus diasah. Kebanyakan pengusaha yang sudah berjalan itu di actionnya oke, di mindset positifnya oke, tapi kadang-kadang suka gagal nih. Yang ketiga ini mentalnya. Jadi terkadang kalau mengalami kerugian ya sudahlah, menyerah. Jadi kalau misalkan pengusaha itu memang harus benar-benar punya jiwa mental yang tidak terkalahkan. Benar-benar powernya harus kuat banget karena kita nggak akan tahu yang akan terjadi itu di depan kita itu seperti apa. Itu pasti banyak proses yang harus kita jalani dan itu menjadikan pembelajaran buat kita. Nah, kalau kita udah punya mental the powerful, mental gagah berani, mental pantang menyerah sebelum padam, nah insya Allah usaha kita sepahit-pahitnya, semanis-manisnya kita tetap terus berjalan. Life must go on ya. Apapun yang terjadi kita bisa belajar dan itu adalah mental juara. Yang keempat, ini gak kalah penting yang harus dimiliki calon pengusaha atau pengusaha yang sudah berjalan usahanya, yaitu adalah inovasi dan strategi. Tanpa inovasi dan strategi kita tidak akan berkembang, kita akan terus ada di satu titik, itu lagi, dan itu lagi. Makanya inovasi dan strategi itu sangat penting, kita harus banyak belajar, banyak mencari tahu dan mengikuti perkembangan yang ada. Jadi contoh, misalkan pada saat sekarang pandemi ini banyak banget kan yang kapital-kapital besar itu yang jatuh atau mau turun ke jalan. Nah, apalagi kita nih yang usahanya masih baru akan menuju sukses ya. Jadi di sini inovasi dan strategi sangat penting banget untuk bisa survive di tengah keadaan apapun. Jadi kalau misalkan kita hanya monoton di situ-situ aja ya omset kita tergerus dengan keadaan lingkungan seperti itu. Jadi kita perlu banget memiliki inovasi, kreativitas dan harus selalu upgrade tentang apa yang kita lakukan. Insya Allah dari keempat poin tadi kita bakalan bisa bertahan jadi pengusaha yang hebat. Nah, kalau misalkan tadi 4 strategi pondasi yang tadi udah Pipit kasih dijalanin, dari action dulu, action lagi, action terus, mindset positifnya dibangun, jangan negatif. Terus juga mental kita tuh mental baja bukan mental tempe. Dan yang keempat, inovasi dan strategi. Karena tanpa inovasi dan strategi, usaha kita tidak akan berkembang. Kita juga harus mau menerima masukan, mau menerima tantangan, dan mau untuk selalu berkembang terus dan terus ya teman-teman. Nah, jika kalian merasa ini video konten Pipit bermanfaat, Pipit bakalan banyak share pengalaman-pengalaman Pipit atau tips and trik mengenai usaha. Tapi jangan lupa follow Instagram Pipit di @pipitayu dan juga @recommendedculinary_bekasi. Atau jangan lupa like and subscribe dan share ya channel Pipit. Dadah! Sama Pipit. Kali ini aku pengen sharing-sharing mengenai bisnis nih. Nah, sebelum itu kalian
konsep itu yang Pipit jual, dan orang itu ada menanam suatu modal atau bisa dibilang investor. Nah, di situ saya ditantang untuk mengolah uang dengan nominal sekian, di mana itu bisa buka beberapa outlet atau cabang. Nah, seiring berjalan itu modal yang minimalis hasilnya maksimalis. Kenapa? Karena di situ saya menunjukkan kinerja saya kalau saya ini memang punya modal yang bukan berupa nominal, tapi saya yakin dengan ide dan konsep saya bisa survive. Nah, singkat cerita, dari satu outlet dalam 1 bulan saya bisa punya 5 outlet, dan BEP pada saat itu balik dalam 2 minggu karena memang target marketnya memang itu waktu itu minuman viral ya. Jadi ketika itu udah nggak viral memang sudah, tapi karena saya punya ide dan konsep itu bisa saya ganti baju. Nah, makanya keuntungan bagi kita yang tidak punya modal besar tapi kita punya keinginan yang kuat seperti tadi, ide dan konsep tadi, itu sebenarnya bisa menjadi nilai yang sangat luar biasa dibanding dengan nominal uang sebenarnya. Karena dengan ide dan konsep itu kita bisa mengembangkan segala sesuatu untuk menjadi nominal tadi. Makanya saya bilang untuk materi itu tidak urusan belakangan, bukan menjadi prioritas utama. Tapi kalau misalkan kita sudah punya ide, konsep, ya sudah, itu sudah berjalan. Nah, selanjutnya seiring berjalannya bisnis ya, pasti nggak selamanya bisnis itu berjalan dengan mulus gitu. Jadi ketika kita sudah maksimal, ya, partner kerja kita inginnya kita selalu mengeksplor tanpa ada penambahan dari segi budget gitu ya. Padahal sebenarnya modal yang sudah dikeluarkannya itu sudah balik. Nah, karena kita bekerja sama dengan orang lain yang otomatis beda kepala dengan kita ya, kita mau nggak mau harus memahami karakter. Tapi setidaknya itu menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk saya, untuk lebih bisa memahami orang lain dan juga berhati-hati gitu. Dalam arti berhati-hati, tidak semuanya yang punya uang bisa ibaratnya kayak memanfaatkan kita gitu. Dalam arti ide dan konsep kita terus diasah tanpa ada reward gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Nah, yang kedua, yang terpenting itu ketika kita melakukan sesuatu hal, misalkan kita punya ide nih, punya konsep yang saya bilang tadi, saya tidak punya materi yang berlebih, tapi ide dan konsep saya ternyata ada yang ateplek. Tahu nggak ateplek itu apa? Ateplek itu adalah amati, tiru, plak gitu banget. Plak. Harusnya kalau orang, kita memang bukan berarti kita tuh harus selalu tidak cari referensi, tapi namanya seorang pengusaha atau yang berinovasi atau yang kreatif ya, kita harus selalu diasah. Namanya itu ATM, amati, tiru, boleh tapi dimodif dong. Jangan plek banget ya. Saat ini makanya ada namanya hak kekayaan intelektual. Kenapa? Untuk melindungi ide-ide tersebut. Contoh, si pemilik lagu, dia menciptakan suatu lagu misalkan, entah di mana dirimu berada, misalkan gitu ya. Judulnya apa ya tuh? Itu si Ari Lasso kan ya? Ya, itu Ari Lasso. Nah, dan si B itu ngikutin meskipun liriknya itu tidak sama, tapi nadanya sama. Karena si A ini sudah punya legalitas itu, makanya si B ini yang ikut-ikut ini nih, itu bakal jadi kena penalti ya, atau bahasa kerennya itu denda lah gitu. Makanya kita juga harus hati-hati. Kita boleh cari referensi sebanyak-banyaknya, cuman kalau ateplek banget jangan. Karena tugas kita itu adalah kita memodifikasi apa yang viral ataupun apa yang lagi naik daun, nggak apa-apa, kita terus selalu berkembang. Hanya saran saya jangan terlalu plek banget, karena someday lisensi itu bakal berlaku buat kalian yang suka plagiat ya, bisa dibilang. Jangan deh ya. Jadi kalau misalkan mau berkembang boleh cari referensi, tapi jangan sekali-kali amati, tiru banget. Tapi kita harus menjadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu baru ciri-ciri pemenang, bukan the loser. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita di kriteria yang punya ide cemerlang,
Karena kita kaum milenial, pasti banyak banget dong ide-ide liar, ide-ide yang kreatif yang kita bisa tuangkan. Itu sebenarnya jadi modal yang besar loh dibandingkan dengan orang yang punya uang banyak tapi bingung tuh mau ngapain. Nah, tugas kita adalah mencari orang yang bingung itu, kita arahkan dengan ide dan konsep kita. Tapi tetap teman-teman, kita harus punya kreativitas, kita harus punya motivasi dan tidak meniru ataupun mengambil ide orang lain. Sebenarnya tidak masalah, hanya jangan sekali-kali kita plek banget, karena di situ ada ide itu lahir dari ngapain lah gitu. Intinya kita tuh ide itu muncul dengan sendirinya kalau misalkan kita memang selalu menggali ide gitu. Bukan berarti ide itu dengan enaknya orang bisa copy paste gitu. Cuman makanya orang yang punya banyak ide dan strategi, dia nggak bakalan bisa untuk terkalahkan. Bukan berarti kita takabur ya. Cuman memang orang yang selalu plagiat itu ya pasti ya gitu-gitu aja gitu, nggak berkembang. Jadi capek gitu ngikutin. Ibarat kita belut ya, gitu jalannya. Nah, orang itu kalau nggak gini dia nggak bakal kejar gitu. Jadi intinya kita harus terus selalu kreatif, harus selalu berpikir positif. Biarkanlah orang-orang yang seperti itu. Makanya kita harus segera urus legalitas kita. Misalkan kalau kita punya merek, itu harus segera diurus hakinya. Karena yang kita takutkan ketika kita sudah membangun usaha dari nol, udah bercapek-capek, berdarah-darah dari bawah, kita sudah sukses tapi legalitas kita belum diurus, sedangkan orang baru ini mengurus lebih dulu, lebih pintar dalam segi hal, kita yang akan kalah. Makanya legalitas itu kita harus banget urus dari awal, agar yang kayak tadi tuh yang suka plek itu nggak bakal bisa ngeganggu-gugat ide dan konsep kita. Itu yang harus digaris besar ya teman-teman, karena banyak banget kasus di luar sana kita telat ngurusin legalitas dengan ide konsep yang brilian yang kita punya tapi kita ditiru sama orang lain. Nah, buat kalian yang merasa punya pengalaman yang sama atau punya pengalaman yang beda dan unik dan pengen dibahas bareng-bareng, langsung komen aja ya di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow Instagram Pipit @pipitayu untuk dapetin konten-konten yang lebih seru untuk sharing-sharing pengalaman apapun boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Balik lagi sama Pipit. Kali ini aku pengen membahas hal-hal untuk membangun bisnis bagi pemula. Karena banyak banget nih yang tanya-tanya sama Pipit, gimana sih cara langkah awal bagi pemula untuk membangun suatu bisnis. Menentukan jenis usahanya. Nah, bagi teman-teman yang pengen usaha kuliner atau usaha fashion ataupun usaha apapun yang teman-teman sukai, itu bisa banget ditentukan jenis usahanya. Dan minat atau passion dari tadi penentuan jenis usahanya. Nah, kalian tuh lebih minat yang mana sih sesuai dengan passion kita. Terkadang kalau misalkan kita pengen usaha sesuai passion kita, itu bakal lebih optimal lagi untuk menjalankan usaha kalian. Penentuan visi dan misi. Nah, kenapa kita perlu punya visi dan misi? Untuk sebagai gambaran nanti company profile kita seperti apa. Nah, visi itu adalah tujuannya. Sedangkan misi adalah langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Misal, Pipit bergerak di bidang kuliner. Nah, jadi Pipit pengen kan visinya itu resto ramen dan sushi emperan bisa diterima masyarakat Indonesia, memiliki beberapa cabang yang banyak yang bisa melayani dengan baik. Nah, langkah-langkah atau strategi apa yang Pipit lakukan? Misinya itu adalah pertama, menjaga kualitas, menjaga standar operasional produksinya, dan melayani dengan sepenuh hati. Misal seperti itu. Nah, mempersiapkan segala sesuatunya nih. Jadi kalau misalkan kalian udah punya lokasi usaha, kalian tuh harus mempersiapkan segala sesuatunya dari pra sampai pasca mulai usaha. Yang pertama adalah persiapan sistemnya, terus juga bahan bakunya, supplier mungkin untuk mengirim barang atau mensuplai usaha kamu. Nah, ini yang poin pentingnya adalah mulai usaha atau action. Tadi yang sudah tersistem dari awal hingga pertengahan nih ya, tapi karena kita belum akhir, nah itu
berjalan dengan lancar. Kita berdoa yang baik-baik, optimis, dan pastinya usaha itu tidak selalu lurus-lurus aja. Di sini mental kita pun harus diuji. Masalahnya kita kan masih pemain baru nih. Apakah laku atau enggak itu tergantung dari kesiapan kamu nih menerima kenyataan. Menerima customer untuk beli. Nah, itu poinnya ya. Jadi mental kamu setelah kamu mulai usaha itu juga harus diiringi. Jadi seimbang deh, dan jangan lupa berdoa. Menjadi unik ataupun berbeda. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai jualan, pasti banyak banget kompetitor kita yang sama atau lebih terdahulu nih. Jadi kita harus punya poin satu langkah dari mereka. Ataupun kita boleh nih ATM, amati tiru modifikasi, tapi jangan AT plek ya. Banyak banget pendahulu-pendahulu yang bisa jadi kita referensi, tapi bukan berarti harus niru dagangan orang. Tapi kita kembali harus satu poin, harus punya keunikan yang berbeda dari orang. Nah, itu menjadi nilai plus bagi produk kita atau apapun yang nanti kita jual. Produk unik itu banyak banget faktornya atau unsur-unsurnya. Yang pertama adalah dari tingkatan rasanya, dari strategi pemasarannya, dari tampilannya, packagingnya. Itu bisa jadi unsur-unsur untuk menjadikan produk kamu tuh unik. Makanya yang seperti tadi Pipit bilang, kita harus berbeda. Nah, gimana? Itu kita harus terus belajar, terus juga melihat kondisi di lapangan. Kita juga banyak mencari referensi untuk bisa kasih poin dalam produk kita itu unik, beda dari yang lain. Harus banyak melihat referensi dalam perkembangan pasar dan zaman. Misal kita produk kita ini udah unik nih, tapi kayaknya orang lama-lama kan bosen. Nah, kita harus terus evaluasi, berinovasi lebih dan lebih untuk bisa terus menjadikan produk kita itu beda dari yang lain pastinya, gitu ya. Oke, segitu aja tips dari Pipit, semoga bermanfaat. Dan apabila kalian pengen sharing-sharing lagi atau mau Pipit kasih tips-tips selanjutnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ini atau kepoin aja Instagram Pipit di @pipitayu. Dan juga jangan lupa ya like and subscribe channel ini biar terus berkembang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Pipit. Sekarang aku lagi berada di daerah perumahan Kompas Indah, Tambun Selatan. Di sini ada rumah makan baru, yaitu yang menyajikan Nyusroto Sokaraja khas Banyumas. Nah, pengen tahu, penasaran? Langsung aja yuk cus ke dalam. Hai, assalamualaikum. Tahu gak sih sate Marangi yang terkenal di daerah Purwakarta sekarang hadir loh di Bekasi?
Halo, Assalamualaikum, balik lagi sama Pitit. Buat kalian yang pengen banget tampil pede, tampil oke, tampil lebih percaya diri, atau tampil lebih nyaman di depan semua orang, ataupun untuk diri sendiri juga boleh. Yuk tunggu kelasnya dibuka, tim Recommended Kuliner Bekasi akan bikin kelas untuk para UKM atau umum. Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan rapat FLB Bekasi Raya.